Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para santri, kita bersyukur kembali kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini. Kembali kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran fikih kita tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan berkaitan dengan al-hudud atau al-qisas. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, anak, cucu keturunan, para istri beliau dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi, menemani beliau dalam perjalanan perjuangan menegakkan agama Allah, membawa amanah dari Allah Azza wa Jalla untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, mengajari manusia hidayah, mengajari manusia syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan tentang mujibil qatl, ya, atau mujabul qatl, konsekuensi dari al-qatlu, ya. Al-qatlu al-amd, al-qatlul amd, ya, menghilangkan nyawa orang secara sengaja. Kita sudah sebutkan ada 4 yang kemarin, ya, atau pekan lalu. Kemudian hadis-hadisnya kita sudah sebutkan, ya. Hadis yang terakhir yang kita sebutkan adalah seorang ahli waris yang menghilangkan nyawa orang yang akan diwarisinya, maka dihukumi dalam Islam dia tidak boleh mendapatkan warisan. Seperti seorang anak yang membunuh orang tuanya misalnya, ya, karena ingin mendapatkan warisan orang tuanya dengan lebih cepat. Karena kalau menunggu dia meninggal lama sekali, ya. Ini petua tidak mati-mati, ya. Panjang umurnya, dan hartanya banyak, panjang umurnya, dan ada orang yang dari ahli warisnya yang ingin segera mendapatkan warisan, ya. Kemudian dia menghilangkan nyawa orang tersebut, maka dalam syariat bahwa warisan yang dia idam-idamkan itu, ya, diharamkan untuknya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebaliknya dia harus menjalani hukuman, ya, seperti yang kita sudah sebutkan. Hukuman yang diberikan seperti yang dipraktekkan oleh Khalifah yang keempat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Orang itu malah
disuruh menebus atau disuruh membayar diat ya, kepada saudara-saudaranya yang lain. Ya. Dan ini adalah madhab aktsarul ahli ilmi, kata penulis buku ini ya, atau madhab dari jumhur para ulama ya, rahimahullah, yang berpendapat demikian. Nah, selanjutnya, selain ahli waris yang tidak boleh mendapatkan harta karena dia ingin harta tersebut adalah seorang yang diberikan wasiat. Kita sudah sebutkan kemarin, ada orang yang diberikan warisan dan ada orang yang diberikan wasiat. Nah, orang yang diberikan wasiat karena ingin mendapatkan wasiatnya lebih cepat. Dalam syariat juga orang ini tidak boleh mendapatkan wasiat yang dia idam-idamkan itu. Misalnya seseorang kaya ya, orang yang kaya, tapi dia tidak punya keturunan misalnya. Dia tidak punya keturunan. Ahli warisnya hanya beberapa orang yang bukan yang bukan asobah ataupun asobah. Ya. Tapi dari harta kekayaan yang banyak itu, dia wasiatkan sepertiganya kepada fulan bin fulan. Dia sebut namanya dalam wasiat. Ya. Dan seperti yang kita sudah sebutkan bahwa wasiat itu adalah pemberian yang diberikan ketika seseorang masih hidup, namun realisasinya ketika orang tersebut sudah wafat. Itu namanya wasiat. Ya. Kalau pemberian yang diberikan masih hidup, realisasinya ketika dia masih hidup, itu namanya hibah. Ya. Namanya hibah. Ya. Jadi saya memberikan uang 1 miliar kepada Azam. Bilang saya tulis sekarang ya. Atau saya berikan Azam cek 1 miliar. Kenapa ambil 1 miliar? Ini cek, mantan DP kertas. Ambil 1 miliar. Nah, itu namanya hibah. Ya, hibah. Tapi kalau saya tulis wasiat, ya, saya tulis untuk semua saya punya ahli waris. Saya bilang ini abah punya harta sepertiganya. Misalnya saya punya harta 3 miliar. Ya, pokoknya yang banyak-banyak saja. Toh cuma disebut, ya bisa juga jadi kenyataan insya Allah. 3 miliar. Saya bilang 1 miliar ini saya wasiatkan untuk pesantren. Jadi untuk dana pesantren. Nah, tapi nanti diberikan pesantren kalau saya sudah meninggal, itu namanya wasiat. Maka anak cucu keturunan saya yang jadi ahli waris, mereka lihat wasiat itu, maka mereka keluarkan dulu yang 1 miliar itu. Ya. Yang 1 miliar untuk pesantren itu harus dikeluarkan dari harta peninggalan. Jadi pergi ke notaris, ya, bilang ke notaris, ini abah punya harta 3 miliar, yang 1 miliar ini ada wasiatnya. Wasiatnya 1 miliar ini untuk pesantren, untuk mengelola pesantren lah gitu. Maka notaris kasih keluar itu uang 1 miliar dari harta peninggalan saya atau harta warisan saya. Ya. Nah, setelah itu baru yang 2 miliar itu dibagi oleh ahli waris. Ya, jadi wasiat, hutang dikasih keluar dulu dari harta warisan. Nanti kalau sudah diselesaikan hutangnya, diselesaikan wasiatnya, nah, baru sisa itu dibagi di antara ahli waris yang masih hidup ketika hidup. Nah, itu namanya wasiat. Nah, dalam hal ini misalnya saya mewasiatkan sesuatu kepada seseorang, ya, dan
orang ini ingin mendapatkan wasiat tersebut, sementara saya panjang umur, ya, panjang umur sekali, amin. Ya. Dan orang ini bilang, kapan ini wasiat saya terima ini? Ustadz ini tidak tinggi-tinggi, ya. Nah itu, akhirnya dia bikinlah sesuatu yang membuat saya meninggal. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan dia terlibat di situ. Nah, mungkin dia pakai orang atau apa, atau yang penting dia terlibat. Supaya apa? Supaya wasiat yang saya tuliskan untuk dia itu lebih cepat dia ambil. Nah, ini dalam syariat disebutkan wa kadzalika tabtulul wasiyatu idza qatalal musalahu al-musi al-musiyah. Dan batal wasiat apabila orang yang diberikan wasiat itu membunuh orang yang memberikan wasiatnya. Ya. Jadi yang diberi membunuh yang memberi, ya. Maka otomatis wasiatnya batal. Ya. Sedangkan warisan saja batal, apalagi wasiat. Ya. Warisan itu kan kepada orang yang termasuk dalam lingkup pewaris. Itu saja bisa batal, apalagi wasiat. Dan wasiat itu diberikan kepada selain pewaris, ya, kepada selain pewaris. Ya, jadi tidak boleh seorang yang mau meninggal menuliskan wasiat untuk ahli warisnya. Ya. Misalnya dia punya anak 5, dia bilang wasiat saya rumah yang di sini untuk anak saya nomor 5 yang terakhir. Itu tidak berlaku wasiat seperti itu dalam syariat. Ya. Karena Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarithin. Ya. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ya. Kenapa? Karena ahli waris dia akan mendapatkan warisan, tidak mendapatkan wasiat. Makanya wasiat itu kata para ulama kita diberikan kepada orang yang tidak termasuk dalam ahli waris. Ahli yang tidak termasuk dalam ahli waris itu ada 2 jenis. Pertama, dzawil arham. Dzawil arham itu artinya masih kena kerabat, ya, tapi tidak termasuk ahli waris. Itu disebut dengan dzawil arham. Misalnya tante kita, ya, tante dari sebelah ibu atau paman dari sebelah ibu, nah, itu tidak termasuk ahli waris. Nah kita lihat ada tante kita dari sebelah ibu atau paman kita dari sebelah ibu, orangnya baik, soleh dan lain sebagainya, tapi kasihan hidupnya menderita, ya, tidak berkecukupan, susah sekali. Nah kita ingin memberikan dia sesuatu, maka itu boleh diberikan wasiat, karena dia tidak termasuk ahli waris. Karena ahli waris itu dia dilihat dari garis ayah, garis laki-laki. Jadi kalau ahli waris itu kan ada yang namanya far'un, ada yang namanya aslun, ada far'un, ada hawashi. Ya. Aslun itu orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ya. Ayah dan ibu, kemudian nenek dari sebelah ayah, ya, ibunya bapak dan bapaknya bapak. Ibunya ibu enggak datang, ya, itu namanya al-asl, dan itu terus ke atas. Jadi ibunya bapaknya ibu, bapaknya bapak, ibunya bapak. Nanti ke atas itu bapaknya bapak, nah itu bapaknya, ibunya bapak, terus ke atas. Itu kalau masih ada. Biasanya ada seperti itu, ya. Ada orang yang cucunya meninggal duluan, tapi nenek masih ada. Bisa jadi. Ya. Ya, itu namanya aslul irthi. Ya. Kemudian ada namanya farah. Kalau farah itu ke bawah. Ya, ke bawah itu anak kita. Ya. Anak kita yang laki-laki dan anak kita yang perempuan. Kemudian cucu. Ya. Cucu itu
dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan tidak dapat. Ya. Cucu dari anak perempuan tidak dapat. Jadi cucu dari anak laki-laki kita ke bawah terus. Nah, cucu itu juga nanti kalau dia punya anak lagi, maka dilihat laki-laki terus ke bawah. Jadi perempuan tidak. Jadi kapan ada perempuan putus warisan? Ya. Kapan ada perempuan putus warisan? Ya. Karena perempuan itu menghapus warisan. Ya. Yang ada ke bawah itu yang bisa dapat itu adalah cuma anak perempuan kita saja. Ya. Nah, kalau anak perempuan kita menikah, ya, maka anaknya dia itu tidak menjadi pewaris. Ya. Tapi kalau anak laki-laki dia punya anak, anaknya laki perempuan, maka cucu perempuan kita di sini itu dapat warisan. Nah, anaknya cucu perempuan kita ke bawah tidak dapat lagi. Jadi setiap ada perempuan warisannya, gitu ya. Itu namanya far'ul irthi. Ada juga namanya hawashi. Hawashi itu adalah saudara. Jadi saya punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya. Kalau saya tidak punya anak, maka saudara saya jadi pewaris. Ya. Kalau tidak punya anak. Tapi kalau saya punya anak, maka mereka tidak dapat. Ya. Kemudian hawashi itu juga termasuk suami istri. Ya, suami istri. Ya, kemudian paman dari pihak laki-laki itu masuk, walaupun nanti agak jauh dia punya jarak. Ya. Jadi saya punya ayah, ya. Ayah saya punya saudara, namanya paman kan, atau punya bibi. Jadi paman dan bibi. Nah, ini mereka ini masuk dalam ahli waris saya. Ya. Tapi kalau dari pihak ibu, ya, ibu saya punya saudara. Nah, saudara-saudaranya ibu ini tidak termasuk ahli waris. Dia masuknya zawil arham. Ya, zawi al-arham. Ya. Jadi mereka bisa mendapatkan wasiat, tapi tidak bisa mendapatkan warisan. Nah, itu dengan catatan saya tidak punya anak. Kalau saya punya anak, maka yang lain itu semuanya tertutup, namanya mahjub. Ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, biar cuma satu, maka warisan kita hanya kepada dia. Kalau kita tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya. Kalau kita punya saudara tidak dapat. Jadi kalau kita punya anak, punya ibu, punya ayah, punya istri, ya, maka ahli waris kita adalah ibu, ayah, istri. Anak bagian sisanya, namanya asabah. Ya. Nah, ini yang wajib dapat itu cuma 4 itu biasanya. Ayah, ibu, kemudian istri, kemudian anak. Ini yang kalau mereka ada wajib dapat. Jadi kalau istri wajib dapat, walaupun kita punya anak, istri kita tetap dapat warisan. Begitu juga kalau ibu atau ayah kita masih ada, ya. Walaupun kita punya anak, punya istri, ini ayah ibu tetap dapat warisan, ya, tetap dapat warisan. Ya, ini empat jenis ahli waris yang selalu dapat kalau mereka masih hidup ketika seseorang meninggal: ayah, ibu, kemudian istri dan anak. Ya, kalau paman, saudara, nah itu kadang dapat, kadang tidak. Mereka kapan dapat? Ketika tidak ada anak, atau ada anak perempuan saja. Kalau ada anak perempuan saja, kemudian ayah tidak ada, ibu tidak ada, istri ada, maka saudara laki-laki jadi asobah. Nah ini namanya ahli waris. Selain itu namanya zawil arham. Dan zawil arham itu boleh diberikan wasiat. Jadi cucu kita dari anak kita perempuan, nah itu masuk zawil arham. Ya. Jadi kita punya anak perempuan ini punya anak, namanya cucu untuk kita. Nah itu tidak dapat warisan itu cucu kita dari perempuan ini. Ya. Tidak sama dengan cucu kita dari laki-laki. Ini dapat warisan. Ya.
Tetapi kita bisa memberikan dia wasiat. Cucu dari perempuan ini bisa mendapatkan wasiat. Tapi wasiatnya tidak boleh dari sepertiga, lebih dari sepertiga hak. Nah itu. Ya. Qala fil bada'i al-qatlu bi ghairi haqqin jinayatun 'azimatun tastad'i az-zajra bi ablaghi wujuh. Wa hirmanul wasiyati yasluhu zajiran ka hirmanil mirathi fayathbut wa sawa'un akana al-qatlu amdan am khata' li'anna al-qatla al-khata' qatl wa annahu jaza al-mu'akhadhatu alayhi aqlan wa sawa'un awsa lahu ba'da al-jinayah aw qabla. Berkata penulis kitab Al-Bada'i As-Sana'i ini, kitab dalam mazhab Hanafi, bahwa membunuh tanpa hak, ya, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i adalah suatu jinayah azimah. Ya, jinayah itu artinya tindak kriminal. Ya. Azimah, kriminalitas yang yang besar, ya, tindak kriminal yang berat. Tastada'iz zajra bi ablaghil wujuh, yang harus diberikan zajar. Ya, zajar itu peringatan bi ablaghil wujuh dengan berbagai macam metode. Ya. Jadi saking besarnya dosanya menghilangkan nyawa orang, maka diberikan peringatan atau diantisipasi atau di apalah namanya supaya orang tidak melakukannya. Dan mengharamkan wasiat salah satu bentuk peringatan, ya, sebagaimana diharamkannya warisan. Jadi sama ya. Jadi hukumnya kalau warisan diberikan kepada ahli waris, wasiat diberikan kepada selain mereka, maka ketika ada orang yang akan menerima menerima penyerahan harta itu, kemudian dia melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka semuanya diharamkan, ya, baik ahli waris atau ahli wasiat. Dan sama saja hukumnya apakah menghilangkan nyawa itu secara sengaja ataukah secara khata'. Ya. Jadi semua jenis menghilangkan nyawa orang itu menyebabkan warisan tidak bisa diterima, wasiat juga tidak bisa diterima. Jadi kalau orang itu terbukti membunuh, walaupun pembunuhannya secara khata', yang kita sebutkan kemarin, pembunuhan khata' itu seperti apa, pembunuhan syibhul amdi seperti apa, pembunuhan amdi seperti apa. Ketiga-tiga jenis pembunuhan ini, kata para ulama dalam mazhab Hanafi ini, bahwa mereka tidak boleh mendapatkan harta warisan atau harta wasiat. Jadi semuanya. Jadi makanya dalam ilmu faraid, ya, ada yang disebut dengan mawani'ul irti. Ya, mawani' al-irti. Mawani itu artinya penghalang. Penghalang seseorang mendapatkan warisan. Salah satunya adalah al-qatl. Kalau terjadi tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang akan mewarisi atau ahli waris. Jadi tidak semua jenis warisan itu bisa langsung berpindah kepada ahli waris. Ya, kalau kita membagi warisan itu kan, seseorang mendapat warisan kalau dia memang berhak dan tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang untuk mendapat warisan. Ada namanya sababul irti, ada namanya mawani'ul irti. Ya, sebab al-irti, sebab mendapatkan warisan, itu ada sebabnya. Ya, pertama karena keturunan, ya,
Kedua karena musaharah. Yang musaharah itu artinya perkawinan. Kemudian yang ketiga karena hubungan antara hamba dan majikan. Hamba dan majikan. Itu sebab mendapatkan warisan. Kemudian ada mawani'nya, penghalangnya. Penghalangnya pertama perbedaan akidah, perbedaan agama. Jadi waris yang berbeda agama dengan yang diwarisi itu tidak bisa mewarisi. Misalnya ayahnya muslim, anaknya non muslim, anaknya tidak dapat warisan, karena warisan itu harus satu akidah, satu akidah, satu agama. Nah kalau orang yang non muslim mewarisi yang ayahnya non muslim itu di luar, itu boleh. Jadi ayahnya non muslim, anaknya non muslim, maka mereka saling mewarisi. Tapi kalau ada yang berbeda, maka yang berbeda tidak mewarisi. Itu sebab yang pertama, seseorang batal mendapatkan warisan. Walaupun mungkin secara negara mungkin bisa dapatnya, tapi kalau dalam Islam tidak bisa dapat. Kemudian yang kedua, sebab atau mawani atau penghalang mendapatkan warisan adalah al-qatl, pembunuhan, menghilangkan nyawa orang yang akan kita warisi. Itu tidak mendapatkan. Kemudian yang ketiga, kalau ahli warisnya murtad, orang tuanya muslim, anaknya dulu muslim, tapi kemudian murtad, itu tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi biar dia tuntut berapapun, dia tidak dapat warisan. Itu dalam fikih, dalam fikih Islam begitu. Kalau dalam hukum negara, wallahu taala alam, itu kan urusan lain. Tapi kalau dalam fikih maka tidak dibenarkan. Baik. Selanjutnya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, al-kafaratu fi halati ma idza afa waliyudam aw radiya bidiyah. Pembayaran kafarah. Kafarah itu beda sama diyat, Jadi kalau dalam dalam qisas atau dalam haddul qatl itu ada namanya diyat, ada namanya kafarah. Diyat itu yang seperti yang kita sudah sebutkan adalah qimah atau mablag atau nominasi yang kita berikan kepada wali dari korban. Itu namanya diyat, atau bahasa kita tebusan. Tapi ada juga yang harus dikafaratkan. Kafaratnya dua, yaitu apa? Memerdekakan budak atau berpuasa selama berapa puasanya? 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Nah, apakah kafarat ini boleh dibatalkan? Itu pertanyaan. Kalau wali korban itu sudah rela, atau bagaimana? Amma idza qtassa min al-qatil fala tajibu alaihi kafarah. Pertama, jawaban yang pertama, apabila orang yang membunuh itu diqisos, artinya dia terbunuh kan kalau diqisos, fala tajibu alaihi kafarah, maka tidak wajib atasnya kafarah. Karena kan tidak bisa puasa, dia sudah meninggal, kan? Kafaratnya kan memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Dan kalau dia sudah diqisos, berarti dia tidak bisa mengerjakan puasa, atau dia tidak bisa mencari budak untuk dimerdekakan. Maka la tajibu alaihi kafarah, tidak wajib atasnya kafarah. Ini kalau diqisos, artinya wali korban
tidak memaafkan. Wali korban tidak memaafkan. Maka kalau dia tidak dimaafkan oleh wali korban, sementara pembunuhannya itu jenisnya adalah pembunuhan yang sengaja, atau bahasa kita pembunuhan berencana, ya, maka dia harus diqisas. Tidak ada hukuman lain, harus diqisas. Rawat Imam Ahmad an Wa'ilah ibn al-Asqa qala atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam nafarun min bani Salim atau min bani Sulaim faqalu inna sahiban lana qad aujab qala falyu'tiq raqabatan yufdillaha bi kulli udwin minha udwan minhu minan nar. Dari Imam Ahmad dari sahabat Wa'ilah bin Al-Asqa berkata, ada sekelompok orang dari Bani Sulaim mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, inna sahiban lana qad aujab. Sesungguhnya ada keluarga, salah seorang keluarga kami sudah sudah wajib dihukum atau sudah divonis. Ya, sudah divonis. Maka Rasulullah bersabda, falyu'tiq raqabatan yufdillahu bi kulli udwin minha udwan minhu minan nar. Maka kalau dia sudah divonis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia memerdekakan seorang budak perempuan yang menjadi fidyah. Fidyah itu penebus. Penebus yang Allah akan menebus dengan raqabah tersebut. Udwin minha udwan minan nar. Jadi kenapa syariat mewajibkan orang yang membunuh, kemudian dia membayar fidyahnya, kemudian dia membayar kafarat, yang kafaratnya itu berupa memerdekakan budak wanita. Kata Rasulullah SAW, ketika kita memerdekakan budak, ya, dan budak ini kan orang, ya, dan orang itu kan seperti kita, ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya dan seterusnya. Ya. Jadi karena kita memerdekakan budak itu, dan budak itu pun merdeka, seluruh jasadnya, fisiknya merdeka, kemudian dia jadi merdeka saja semuanya. Nah itu kata Rasulullah SAW, setiap anggota tubuh dari budak tersebut, ya, yang menjadi merdeka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan setiap anggota tubuh kita dari dosa. Ya. Jadi ketika dia merdeka, seluruh anggota tubuhnya merdeka, maka dengan setiap anggota tubuhnya dia itu Allah memaafkan anggota tubuh. Jadi misalnya matanya budak itu yang tadi tidak merdeka menjadi merdeka. Dengan kemerdekaan matanya itu, maka mata kita terhapus dosanya. Nah begitu ya, dari rambut sampai ujung kukunya. Jadi setiap anggota tubuh dari budak itu yang kita merdekakan, nah itu juga akan menjadi penghapus setiap anggota tubuh kita. Jadi rambutnya akan membuat rambut kita terhapus dosanya. Kepalanya akan membuat kepala kita terhapus dosanya. Telinganya, hidungnya, giginya, pokoknya semuanya sampai ujung kukunya. Jadi ketika dia merdeka semuanya, maka semua kita menjadi terhapus juga dosanya. Nah, makanya disyariatkan untuk memerdekakan. Nah ini kata Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa rawahu aidan bi sanadin akhar anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahibin lana aw jahat qala a'tiqu anhu yu'tiqillahu bi kulli udwin minhu udwan minan nar. Jadi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan syarat yang lain,
ya. Dia mengatakan, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan salah seorang anggota keluarga kami yang sudah divonis, ya. Maka beliau mengatakan, kalian harus membebaskan budak untuk orang itu, ya. Nah, kalau di sini disebutkan orang itu memerdekakan budak untuk dirinya sendiri, orang yang melakukan kriminal itu, ya. Yang melakukan kriminal itu memerdekakan budak untuk dirinya sendiri, artinya dia yang berusaha sendiri. Nah, kalau hadis yang kedua ini Rasulullah mengatakan a'tiqu anhu. A'tiqu anhu artinya kalian keluarga boleh membantu pelaku itu kalau dia tidak mampu, ya. Jadi kalau dia tidak mampu memerdekakan budak untuk membayar kafaratnya, maka keluarga boleh membantu dia. Ya, berdasarkan hadis ini, a'tiqu anhu. Ya. Rasulullah mengatakan kepada orang-orang dari Bani Sulaim ini, a'tiqu anhu raqabah, a'tiqu anhu. Ya, kalian harus memerdekakan budak untuk dia. Ya, paham ya bedanya? Riwayat yang pertama mengatakan orang yang pelaku itu sendiri yang memerdekakan budak, ya, supaya semua anggota tubuhnya terhapus dosanya, ya kan? Sampai sini paham? Ya. Nah, riwayat yang kedua mengatakan keluarganya boleh membantu. Jadi kalau pelaku ini misalnya tidak punya kemampuan atau kemampuannya kurang, ya. Misalnya harga budak itu berapa sekarang? Sekarang kan tidak ada budak, ya. Ya misalnya lah 1 miliar, ya, 1 miliar. Ya. Dia punya uang cuma 500 juta, ya, cuma setengah. Maka keluarganya boleh membantu menutupi yang setengah. Maka Rasulullah mengatakan a'tiqu anhu yu'tiqillahu bi kulli 'udwin minhu udwan minan. Jadi kalian harus membantu dia memerdekakan budak, karena dengan memerdekakan budak itu, setiap anggota tubuh budak yang merdeka itu membuat anggota tubuh orang yang melakukan kriminal ini dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa lafdhu Abi Dawud qad aujab, yakni an-nar bil qatl. Qala Syaukani fi Nail al-Awtar fi hadits Wa'ilah dalilun ala thubutil kafarah fi qatl amdi. Wa hadza idza 'afa 'anil qatil aw radiyal warithu bidiyah. Wa amma idza qussa minhu fala kafarat 'alaihi balil qatlu kafaratu bi hadits Ubadah al-madhkur fil bab. Wa lima akhrajahu Abu Nu'aim fil Ma'rifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qatlu kafar. Jadi ini adalah hadis juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i, dan lafaz dalam hadis Abi Dawud qad aujaba yakni an-nar, ya, bil qatl. Ya, qad aujaba artinya orang ini dengan dia membunuh orang itu sudah wajib baginya mendapatkan neraka. Ya, karena dalam ayat Allah mengancam orang yang wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dia wajib atau yang pantas baginya adalah neraka jahanam. Ya. Nah, ini kalau dia tidak dihukum dihukum di dunia dengan qisas, ya. Ya. Maka Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar mengatakan di dalam hadis Wa'ilah ini ada dalil tentang diwajibkannya kafarah kepada orang yang membunuh secara sengaja apabila dia dimaafkan oleh wali korban. Jadi kalau dia dimaafkan oleh wali korban, artinya dia tidak dikisos. Ya, misalnya si fulan membunuh si fulan, ya, dan keluarga yang fulan terbunuh ini mengatakan tidak usah dikisos dia, kami maafkan dia dari kisos. Berarti dia harus membayar diat, ya, membayar diat. Diatnya berapa kemarin? Berapa diatnya? 100 ekor unta.
Perinciannya berapa? Unta yang betina berapa umurnya? Itu berapa ekor? 30. Baru 5 tahun? 5 tahun jalan 30. Yang sedang hamil berapa? 40. Nah itu dia punya diat. Nah sekarang kafarat. Ini kita bicara kafarat. Nah orang yang sudah membunuh dengan sengaja dan dia terbukti, kemudian keluarga korban memaafkan, makanya dia tidak diqisas, tapi dia harus membayar diat. Selain dia membayar diat, dia juga membayar kafarah. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Syaukani, hadza idza afa anil qatli. Kafarat ini berlaku kalau dia dimaafkan dan tidak diqisas. Auradiyal warithu bid diyah, atau ahli waris ridho untuk mendapatkan diat. Tapi apabila dia diqisas, maka dia tidak wajib membayar kafarah. Karena kalau dia diqisas berarti dia dihilangkan nyawanya juga. Balil qatlu kafaratu. Jadi kalau orang diqisas, maka semua hukuman di dunia dan di akhirat itu terbebas dia dengan dia diqisas. Jadi dia tidak wajib membayar diat, dia tidak wajib membayar kafarah. Itu kalau diqisas. Karena dia tidak bisa membayar diat. Bagaimana cara membayar diat? Dia sudah mati. Ya. Itu hukuman maksimal, hukuman maksimal. Ya sudah selesai. Jadi kalau hukuman maksimal dijalankan, maka hukuman yang di bawah otomatis terhapus. Nah, begitu juga dalam hukum yang positif berlaku. Kalau vonisnya hukuman maksimal, maka hukuman yang di bawah ini sudah tidak berlaku. Ya, karena dia menerapkan hukuman maksimal. Tapi kalau hukuman maksimal tidak diterapkan, ya, hukuman maksimal tidak diterapkan, maka hukuman yang di bawah berlaku semua. Misalnya kalau orang yang membunuh oleh keluarga korban dimaafkan, ya, maka otomatis dia harus melakukan hukuman yang di bawahnya. Hukuman di bawahnya membayar diat dan membayar kafarah. Kemudian ada pemaafan yang jenis kedua. Ya, pemaafan tidak membayar tidak diqisas, tidak juga membayar diat. Jadi keluarga korban itu sangat baik. Dia maafkan dia dimaafkan itu yang membunuh. Kemudian mereka juga mengatakan tidak usah bayar diat, tidak apa-apa. Kami ikhlas. Nah, ini orang yang istilahnya hatinya tingkat dewa kan istilah kita sekarang. Hatinya adalah hati malaikat. Hati malaikat. Ada orang membunuh keluarganya dan mereka mengatakan kami maafkan dia, tidak usah diqisas dan tidak usah bayar diat. Nah, itu hati malaikat. Maka orang tersebut walaupun tidak diwajibkan bayar diat, dia tetap bayar kafarat. Ya, dia tetap bayar kafarat. Yaitu memerdekakan budak itu tetap dia jalankan. Karena memerdekakan budak itu untuk menghapus dosanya dia, bukan untuk mengambil hak ya, orang yang keluarga korban itu bukan. Tapi kafarat itu untuk menghapus dosanya dia yang sudah melakukan tindak kriminal itu. Maka kafaratnya tetap harus dibayar. Ya. Maka disebutkan li hadithi Ubadah al-Madhkur fil bab. Wa lima akhrajahu Abu Nu'aim fil Ma'rifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qatlu kafarah. Ya. Berdasarkan hadisnya Abu Ubadah yang kita sudah sebutkan. Kemudian apa yang disebutkan oleh Abu Nu'aim, Rasulullah sabda al-qatlu kafar, bahwa orang yang sudah diqisas berarti dia sudah tidak wajib membayar kafarat, karena kafaratnya sudah qisas itu kafaratnya. Ya, kalau kita sebutkan tadi dia dihukum dan hukuman maksimal, maka hukuman di bawahnya yaitu diat dan kafarat sudah tidak wajib lagi, ya, karena
dia sudah hukuman maksimal. Wa huwa min hadits Khuzaimah bin Thabit wa bi isnad Ibnu Hajar. Qala al-Hafidz lakinnahu min hadits Ibnu Wahab anhu fayakunu hasanan. Ya, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, sudah Isya. Jadi ini tentang kafarat ya. Jadi apa yang menjadi konsekuensi? Konsekuensinya kita sebutkan kemarin, pertama dosa. Ya. Konsekuensi yang kedua adalah diharamkannya mendapatkan warisan dan wasiat. Dan konsekuensi yang ketiga adalah dia wajib membayar kafarat kalau dimaafkan. Ya. Kalau dimaafkan dari qisas, maka dia wajib membayar kafarat. Ya. Nah, begitu juga orang yang membunuh syibhul amdi, ya. Kalau dimaafkan dia dari diyat, maka dia tetap wajib membayar kafarat. Jadi kafarat itu wajib dibayar oleh semua jenis pembunuhan, mau amdi, syibhul amdi atau khata. Semuanya wajib membayar kafarat. Waliyadzubillah. Dan kafaratnya memerdekakan seorang budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang kita bisa baca pada malam hari ini. Ya, semoga kita bisa paham dan kita berdoa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang mungkar, ya, dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, melanggar hak Allah dan melanggar hak manusia. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla supaya tidak sampai melakukan hal seperti itu. Ya. Karena kalau melakukan hal seperti itu urusannya panjang, ya. Urusannya panjang dan berat, ya. Di dunia dan di akhirat. Nasallallahu al-afiyah. Sekali lagi kita minta perlindungan kepada Allah supaya jangan sampai kita, keluarga kita, anak cucu keturunan kita, jangan sampai ada yang melakukan seperti itu, ya, karena hukumannya sangat berat, dosanya sangat besar, ya, dan kerugiannya juga akan besar, ruginya di dunia dan ruginya juga di akhirat. Na'udzubillah itu na'udzubillah. Demikian, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum